Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajrina Oktaviani dengan NIM 1903759 dari Pendidikan Sosiologi 3A. Di video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Bunyamin Maftuh MA dan Ibu Rika Sartika MPD mengenai strategi penyelesaian konflik melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrasi, serta langkah-langkah dari ketiga strategi tersebut untuk mencapai win-win solution. Yang pertama, strategi negosiasi. Negosiasi adalah cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi atau musyawarah secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa didasarkan pada pertemuan langsung yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam waktu paling lama 14 hari sejak negosiasi itu dilakukan. Pada umumnya, kesepakatan bersama dari pihak yang bersengketa merupakan hasil negosiasi yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Negosiasi pada umumnya digunakan untuk kasus yang sederhana, tidak terlalu pelik, di mana para pihak beriktikad baik secara bersama memecahkan masalahnya. Negosiasi dilakukan jika komunikasi berjalan baik, masih ada rasa saling percaya dan keinginan untuk mencapai kesepakatan, serta untuk menjalin hubungan baik. Negosiasi dilakukan dengan jalan di mana para pihak yang berkonflik duduk bersama untuk mencari jalan terbaik dalam penyelesaian konflik, dengan prinsip bahwa penyelesaian ini tidak ada pihak yang dirugikan atau win-win solution. Keunggulan penyelesaian sengketa melalui negosiasi diantaranya adalah yang pertama, biaya murah karena tidak melibatkan pihak ketiga. Yang kedua, tidak dilakukan secara formal karena hanya dilakukan oleh pihak yang bersengketa. Yang ketiga, penyelesaian sengketa dilakukan sendiri oleh para pihak. Yang keempat, mencegah terjadinya permusuhan di antara para pihak yang bersengketa. Yang kedua yaitu strategi mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan masalahnya. Pihak ketiga bertindak untuk kepentingan kedua belah pihak. Saran atau masukan yang diberikan oleh pihak ketiga tidak mengikat ke pihak yang bersengketa. Pihak yang bersengketa dapat menerima atau menolak saran yang diberikan oleh mediator. Keputusan tetap berada di tangan yang bersengketa. Untuk mencapai win-win solution, mediator berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, baru kemudian mediator dapat menentukan duduk perkara, kekurangan dan kelebihan masing-masing pihak. Selanjutnya mencoba menyusun proposal penyelesaian yang kemudian dikomunikasikan kepada para pihak secara langsung. Mediator harus mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya kompromi antara kedua belah pihak untuk memperoleh hasil yang menguntungkan. Setelah diperoleh persetujuan dari para pihak atas proposal yang diajukan dalam penyelesaian masalah tersebut, mediator menyusun kesepakatan tertulis untuk ditandatangani para pihak. Tidak hanya sampai di situ, mediator diharapkan membantu pelaksanaan dari kesepakatan tertulis tersebut sebagai putusan dari proses mediasi yang telah dilakukan. Keunggulan penyelesaian melalui mediasi, karena melibatkan mediator yang bersifat netral, diharapkan dapat membantu para pihak lebih cepat dalam menyelesaikan sengketa dan dapat mengcover kepentingan kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Penyelesaian tidak terbuka untuk umum, hanya diketahui oleh pihak yang bersengketa dan mediator. Dan mediator juga tidak boleh mempublikasikan sengketa yang sedang dihadapi oleh pihak yang bersengketa.
Yang ketiga yaitu strategi arbitrasi. Arbitrasi adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrasi yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan. Syarat suatu sengketa dapat diselesaikan secara arbitrasi, harus ada klausul arbitrasi yang merupakan perjanjian arbitrasi yang dibuat oleh para pihak, bahwa mereka sepakat sengketanya diselesaikan melalui arbitrasi. Perjanjian arbitrasi dapat dibuat sebelum atau sesudah terjadinya sengketa. Apabila tidak ada klausul arbitrasi, maka sengketa tidak dapat diselesaikan melalui arbitrasi. Penyelesaian sengketa melalui arbitrasi dilakukan oleh arbiter yang ahli dalam bidangnya. Jangka waktu penyelesaian melalui arbitrasi adalah 180 hari. Putusan arbitrasi bersifat final dan mengikat para pihak dan tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi. Sengketa yang sudah diselesaikan melalui arbitrasi tidak dapat lagi untuk diselesaikan melalui pengadilan. Biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus melalui arbitrasi lebih mahal karena sengketa diselesaikan oleh arbiter yang ahli dalam bidangnya. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.